Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi tentang menjaga aurat saat berwudu di luar rumah bagi muslimah. Kita tahu bahwa wanita muslimah kalau sudah balik itu wajib menutup auratnya ya. Dalam Quran surat 24 ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abna'i bu'ulatihinna au abna'ihinna au abna'i bu'ulatihinna ila akhiril ayah. Yang artinya si wanita itu dilarang menampakkan auratnya. Wala yubdina, janganlah kalian para wanita menampakkan aurat kalian kecuali kepada suami-suami kalian atau kepada ayah kalian, ayah kandung kita. Boleh kita menampakkan aurat kita dalam arti tidak menggunakan jilbab ya, tapi tetap etika berpakaian walaupun depan orang tua kita ya, kita tidak boleh menggunakan you can see lah istilahnya gitu ya. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada mertua. Boleh kepada mertua, misalkan wanita ini, si A ini seorang wanita yang menikah dengan ayahnya, dengan anaknya seorang ayah. Jadi berarti mertuanya itu boleh dia tidak menggunakan kerudung, boleh. Atau anak bawaan dari suami yang sudah sah. Gitu. Kalau ibunya sudah berhubungan suami istri, ya, berarti anaknya itu sudah menjadi sah dengan ibu sambungnya, begitu. Boleh dia tidak pakai jilbab, artinya kelihatan rambutnya karena memang dia sudah ada ikatan pernikahan dengan ayahnya, begitu. Dan selanjutnya bisa dilihat ya dalam surat 24 ayat 31, di mana esensi di sini adalah bagaimana seorang wanita saat dia ingin melakukan sholat, kemudian mendapatkan musola atau masjid yang kamar mandinya itu dicampur, nah, gitu. Dalam perjalanan misalkan waktunya sudah mepet, waktu zuhur, bisa kalau dalam perjalanan kan bisa dijamak qashar, bisa. Tapi ini zuhur saya belum sholat. Kemudian asar juga waktunya sudah mau habis. Kalau nggak sholat di musola atau di masjid ini, ya kapan lagi? Gitu ya, ini emergency juga. Sedangkan tempat wudunya itu terbuka, ya tidak di dalam ruangan, gitu. Artinya terbuka untuk umum, sehingga apa yang harus kita lakukan? Berarti kita berwudu dengan jilbab yang kita gunakan, gitu. Bagaimana caranya? Rasulullah sudah memberikan statement atau sabdanya, tetapi memang ini tidak difokuskan untuk wanita ya. Hanya saja Rasulullah ketika beliau berwudu, beliau menggunakan imamah, igel ya, atau sorban gitu ya, mungkin diikat-ikat, kemudian ada igel, karena kalau igel mah sudah jadi sudah terbentuk begitu. Tapi kalau imamah itu kalau khimar itu sorban yang mungkin hanya digini-ginikan saja. Kemudian saat itu Rasulullah, ini dari hadis dari Bilal ya, masaha Rasulullah SAW ala khuffaini wal khimar. Rasulullah itu mengusap surbannya saja, tidak kepalanya. Gitu. Oleh karena itu menunjukkan bahwa ketika seorang wanita saat emergensi gitu ya, dia harus wudu kemudian harus melakukan sholat, berarti dia wudunya dengan jilbab yang dia gunakan. Ketika muka ya sebatas itulah, sebatas mukanya yang kelihatan. Bagaimana kalau misalkan kepala? Kalau kepala ya masih bisa kita menyentuh lewat ya kerudung dari dalam gitu, dari luar, kemudian kita masukkan tangan untuk menyentuh kepala, bagian kepala. Bagaimana dengan tangan? Nah, tangan berarti kita menyentuhnya sekali saja. Seperti mashul khuffain.
Ya, masul khufain itu kan ketika kita mengusap sepatu yang sepatunya itu tinggi. Sepatu apa itu namanya ya? Jadi sepatu yang bukan sepatu boot. Kalau sepatu boot kan tidak masuk, tidak tertutup ya. Kalau sepatu boot ini yang sepatunya tertutup, tapi sampai atas, sampai di atas mata kaki. Jadi yang diusapnya itu bukan yang bawahnya, tapi yang atasnya. Ya, yang atasnya bukan yang bawahnya. Karena memang agama itu bukan berdasarkan akal gitu ya. Berdasarkan contoh yang disampaikan, yang contohkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu kita boleh bagi wanita itu melaksanakan sholat setelah dia berwudu dengan mukenanya. Apakah dengan jilbabnya? Bagaimana jilbabnya jika dia sholat? Apakah jilbabnya itu dibuka? Nah, kalau jilbabnya dibuka berarti tidak sah sholatnya atau wudunya. Kenapa? Karena tadi dia saat berwudu itu pakai jilbab. Jadi sekalipun dia mau pakai mukena, ya jilbabnya tidak boleh dibuka, tidak boleh dilepas. Jadi harus wudu, kemudian hendak melaksanakan sholat, jilbabnya itu dipakai, kemudian mau pakai mukena, berarti jilbabnya di dalam mukena itu. Karena kalau jilbabnya dibuka, berarti batal wudunya. Begitu ya, batal wudunya. Kenapa? Karena dia saat berwudu menggunakan jilbab. Artinya yang terkenanya itu adalah jilbabnya terkena air. Misalkan saat menyentuh kepala, saat mencuci muka itu kan jilbab yang terkena gitu. Maksudnya jilbabnya kan batasan mukanya itu kan ada jilbab kan di situ. Samping kanan kiri juga, atas bawah juga ada jilbab. Bagaimana kalau mungkin tangan ya tidak dibanjur pakai air, diusap saja. Begitu juga. Kalau mukanya ya iya dipegang gitu. Semampu kita memegang muka kita yang ada jilbabnya tadi. Dia tidak dibanjur pakai air, tapi diusapkan saja. Nah, ya, diusapkan saja sampai ke ini, siku. Dari tangan sampai siku. Berapa kali? Sekali. Seperti Rasulullah menyapu igelnya dan kedua sepatunya. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan bahwa laukana dinu birra'i lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'lahu. Sekiranya agama ini harus sesuai dengan akal terus gitu ya. Harusnya yang diusap itu bawah kaki, bawah sepatu, bukan atasnya. Rasulullah mengusapnya atasnya, atas sepatu, bukan. Kan yang kotor itu yang bawahnya ya, harusnya kan yang dicuci itu yang bawahnya, bukan yang diusap, bukan atasnya. Tapi itulah ya, kita ini beragama kan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saat berwudu gitu, saat sholat juga demikian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sesuai yang aku lakukan. Berwudu juga demikian. Sehingga kalau kita wudunya pakai mukena karena tadi emergensi ya, darurat dalam perjalanan, waktu sudah mau habis, kita belum menunaikan sholat, dan ini sholatnya juga jamak qashar, nah itu kan sudah tidak ada waktu lagi, sehingga kita wudu dalam keadaan emergensi menggunakan jilbab karena khawatir aurat si muslimah tadi terlihat oleh orang lain gitu ya. Tadi karena tempat wudunya itu ada di ruangan terbuka, bukan di dalam ruangan gitu ya. Dan itu cukup sekali saja masul khuffaini dan masul imamah. Jadi Rasulullah pernah mengusap igelnya atau sorbannya satu kali, kemudian demikian juga kita emergensi. Kemudian memang begitu ya. Daripada kita tidak sholat, kemudian kita mau sholat tidak wudu. Kalau kita tayamum saja sebenarnya nggak apa-apa. Kan ada air. Tayamum itu syaratnya kalau tidak ada air. Atau dalam keadaan airnya misalkan tidak bisa digunakan dan kita sudah mencari ke sana kemari. Demikian mungkin cukup dari saya tentang bagaimana tata cara seorang muslimah berwudu di luar rumah yang tetap menggunakan
jilbab supaya auratnya tidak terbuka. Selanjutnya insya Allah kita akan langsung mempraktikkan bagaimana tata cara berwudu seorang muslimah, juga bagaimana tata cara sholat bagi seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.